warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya musarrif qulub, sarif qulubana ala dinik. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ahlan wa sahlan ya habibat. Alhamdulillah kita diperkenankan Allah kembali duduk di majelis ilmu yang merupakan nikmat yang tidak bisa dibeli dengan berapapun jumlah uang kita, berapapun banyak harta yang kita miliki. Karena hidayah itu tidak bisa dibeli. Ini merupakan taufik dan pertolongan Allah sehingga memudahkan semua urusan kita dan kita bisa duduk bersama menuntut ilmu pada malam hari ini. Betapa bahagianya seorang penuntut ilmu yang Allah mudahkan setiap harinya untuk dapat menuntut ilmu. Insya Allah malam ini kajian kita berjudul Menjadi Wanita yang Cantik. Baiklah, sebelum mulai kajian malam ini, Ana ingatkan diri Ana kembali lagi dan Antuna semua untuk selalu meluruskan niat hanya kepada Allah untuk mengharap keridhaan dari Allah. Baiklah, kepada Al-Ustadz Rajali Hafizullah kami persilakan. Tafadol masyukuro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu dicurahkannya kepada kita, salawat dan salam semoga selalu juga tercurah kepada Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ummahat tholibat yang semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan bahasan ya terkait dengan menjadi wanita yang cantik ya. Kata cantik ya. Kata cantik ini adalah sebuah kata yang memiliki magnet ya, yang bisa menghipnotis ya setiap orang ya, khususnya kaum wanita ya, di mana cantik itu adalah sesuatu yang selalu dilekatkan dengan sifat kewanitaan ya. Jadi kalau disebut wanita ya, maka yang paling identik dengannya adalah kata anggun dan cantik ya. Dan para wanita ya tentunya keinginan untuk tampil cantik itu sangat besar ya. Sangat besar karena dalam kecantikan itu ada self confidence ya, ada pujian, ada pengakuan. Maka wanita harus cantik ya, adalah sebuah belief kata orang yang terekam di dalam bawah sadar setiap wanita ya, yang bisa menggerakkan seorang wanita untuk selalu berusaha ya, semaksimal mungkin bisa hadir dalam keadaan cantik ya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang lain ya, merupakan bahagian dari kebahagiaan ya, seorang
lelaki ya, dalam hal ini suami ya, bila mana Allah menganugerahkan kepadanya seorang istri yang keadaannya bisa menenteramkan. Istri yang menenteramkan ya, di antara indikasinya adalah istri yang jika suaminya memandang kepadanya, maka suami merasa semakin sayang ya, kepenatan, keletihan ya, rasa capek di luar ya akan terkikis ya ketika dia sampai di rumah dan memandang wajah istrinya ya. Mengapa ya? Karena wanita yang memiliki kecantikan dalam makna yang sesungguhnya adalah wanita yang menggambarkan keteduhan ya. Ibaratnya sebuah telaga yang memberikan kesejukan ya pada orang-orang yang merasa gerah ya. Maka jika seorang suami ia memiliki seorang istri yang digambarkan seperti layaknya layaknya seorang istri yang seperti danau ya, seperti mata air yang memberikan kesejukan ya. Maka dekatlah hal ini terhadap ungkapan ya, yang menyebutkan baiti jannati ya, yakni rumahku adalah surga bagiku ya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah ya seorang wanita itu menginginkan cantik ya. Karena seorang istri yang memiliki wajah yang cantik, kita katakan bahwa ini adalah bahagian dari tambahan ya, kebahagiaan bagi seorang suami dalam rumah tangganya. Namun pertanyaannya, apakah kecantikan ya, merupakan satu-satunya syarat ya untuk menghadirkan kebahagiaan di dalam rumah tangga ya? Jawabnya tentu tidak ya. Jawabnya tentu tidak. Kita tidak mengingkari bahwa kecantikan yang selalu diupayakan oleh setiap wanita, apakah dia memang benar-benar cantik ataukah dia berusaha untuk tampil cantik, maka ini adalah bahagian dari perilaku yang positif. Jika hal itu dimaksudkan untuk menambah kebahagiaan dan kesenangan bagi suaminya. Ya. Tetapi apakah kecantikan itu adalah satu-satunya syarat ya, atau satu-satunya komponen untuk meraih kebahagiaan? Kita katakan bahwa tentu tidak, ya, tentu tidak. Yang pertama karena fakta-fakta menunjukkan hal yang demikian, ya, bahwa kecantikan secara fisik itu tidaklah harus atau tidaklah merupakan sebuah kemestian untuk menetapkan seorang yang memiliki kecantikan maupun orang yang menikmati kecantikan, yakni suami, ya, mesti menjadi bahagia. Dahulu ada wanita ya, yang memiliki paras yang cantik, ya, namanya Christina Onassis, ya, yang lahir pada tahun 1950, wanita keturunan Amerika Turki, ya, yang memiliki ayah yang juga merupakan seorang raja kapal, ya, yang bernama Aristoteles Onassis. Ya. Ia sejak kecil ya hidup dalam gelimang harta, ya, karena kakeknya juga seorang raja kapal. Ya. Tetapi Christina yang bukan sekedar cantik, yang juga mewarisi kekayaan ayahnya, ya, sampai dia memiliki kapal pesiar, memiliki pulau, ya, pulau sendiri, ya.
ketika dia menikah sampai 4 kali, maka sebanyak itu pula dia bercerai dan hidupnya selalu di dalam kekecewaan. Bahkan akhirnya dia memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Christina adalah wanita yang cantik ya. Bahkan kecantikan Christina itu tidak cukup membuat para suaminya ya sayang dan betah dengannya ya. Sehingga kecantikannya tidak cukup menjadi modal ya. Dia dengan suaminya memiliki perasaan yang kuat ya untuk menjalin mahligai pernikahan di dalam rumah tangganya. Begitu juga kita ketahui bahwa di antara perkara-perkara perceraian yang terjadi di dalam pernikahan, itu banyak justru melibatkan wanita-wanita yang cantik. Ya, oleh karenanya ketika para lelaki yang memuja wanita-wanita cantik, ya, ini adalah sebuah fitrah ya. Lalu menganggap bahwa ini adalah modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ternyata yang kita lihat dalam kehidupan, faktanya tidak sedikit wanita-wanita yang cantik justru dicerai oleh suaminya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kecantikan ya, bukanlah perkara pokok untuk meraih kebahagiaan. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua yang membatalkan asumsi bahwa kecantikan adalah modal utama dalam meraih kebahagiaan, ya, khususnya dalam rumah tangga, ini dibantah dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Ya. Wanita itu dinikahi karena sebab 4 perkara. 5 liha. Ya. Tujuan utama adalah karena hartanya. Walinasabiha atau karena keturunannya. Mungkin keturunan bangsawan, ya. Keturunan orang terpandang, dan seterusnya. Wali jamaliha atau karena kecantikannya. Walidiniha atau karena agamanya, ya, akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, pasfar bizatid dini, ya, taribat yadak. Ya. Maka pilihlah engkau menikahi seorang wanita itu motivasi utamanya adalah karena agamanya, taribat yadaka. Tentu engkau akan beruntung. Ya. Akhwati fillah, ya. Rasulullah menyebutkan 4 perkara tentang motivasi wanita itu dinikahi ya, karena harta, karena nasab, atau karena kecantikan, dan karena agama. Tentunya keempat perkara ini adalah tidak ada yang tercela. Ya, seorang yang wanita yang memiliki kecantikan tidak ada masalah. Seorang wanita yang memiliki kekayaan juga tidak ada masalah. Dan seorang wanita yang memiliki atau berasal dari keturunan bangsawan juga boleh-boleh saja. Tetapi Rasulullah mengarahkan ya, seorang lelaki kepada urusan yang terkait dengan batiniah, ya, urusan batiniah. Ini yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, seseorang yang menikahi wanita itu semata-mata karena kekayaannya, maka satu waktu dia akan terhina. Ya. Sebagaimana seseorang datang kepada salah seorang ulama salaf yang mengadukan bahwa dia merasa terhina oleh perilaku istrinya, maka dikatakan kepadanya, apakah engkau waktu menikahinya karena motivasi hartanya? Maka lelaki ini pun mengakui bahwa dulu dia menikahi istrinya dengan motivasi kepemilikan harta. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang semata-mata
memiliki motivasi menikahi istrinya karena hartanya, maka satu waktu dia akan terhina dengan urusan harta itu, ya. Dia akan diremehkan dengan harta itu. Begitu juga kalau motivasinya adalah nasab, ya, keturunan siapa, ya, mungkin orang tuanya sangat terpandang, sangat terhormat, sangat dikenal dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dijadikan motivasi utama, ya. Begitu juga dalam urusan kecantikan, karena kecantikan juga bisa menjadi fitnah di dalam rumah tangga. Oleh karenanya kecantikan yang sesungguhnya yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah kecantikan wanita secara hakiki, ya. Kecantikan secara hakiki, ya, itu bisa berupa wanita yang memiliki rasa malu, ya, wanita yang memiliki kehormatan, harga diri, ya, kebersihan hati, ya, eh, sifat penyayang, dan keindahan perangai lainnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kecantikan jiwa adalah kecantikan yang lebih utama bagi seorang wanita, ya. Sedangkan di dalam Islam, ya, kecantikan itu tentunya diawali dari sifat-sifat keimanan, ya. Sebagaimana Allah katakan walakinallaha habbaba ilaikumul iman, ya. Dan akan tetapi Allah, ya, membuatmu mencintai keimanan. Ya, ini karena hidayah, taufik dan kecintaan Allah kepada seorang hamba, di mana Allah menjadikan seorang hamba itu memiliki kecintaan kepada keimanan. Ya, wazayyannahu fi qulubikum, dan menjadikan keimanan itu menghiasi hatinya. Ya, dia merasa nyaman dengan keimanan itu. Ya. Wa karroha ilaikumul kufro, kemudian Allah menanamkan ke dalam jiwamu, yakni hamba-hamba yang dia cintai, kebencian kepada kekafiran, wal fusuko, ya, ketidaksukaan kepada kefasikan, wal isyan, demikian juga kebencian terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi ada kalau seorang karena keimanannya yang bersemi di dalam jiwanya, sehingga dia benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, nggak suka kepada kemaksiatan, ataupun kalau dia jatuh kepada kemaksiatan lalu dia segera bertobat, maka ini adalah di antara tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba, ya. Mencintai seorang hamba, dan itu adalah kecantikan yang sesungguhnya. Apabila keimanan yang benar-benar terpatri di dalam hati, ya, maka akan tumbuhlah sifat-sifat yang indah, ya, yang menghiasi diri manusia, ya. Apalagi kalau ini ada pada diri seorang wanita, ya. Ya, ada ketakwaan, ada rasa malu, ada kejujuran, ya, ada rasa sabar, lemah lembut, ya, pengasih, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Maka seorang wanita yang tercantik adalah wanita yang karena keimanan dan ketakwaannya, dia cantik di sisi Robnya, ya. Maka ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seseorang yang hanya menitik beratkan kecantikan itu pada wajahnya, ya, dia hanya sibuk memperhatikan, memelihara dan mengurusi wajahnya, maka bisa saja dia adalah seorang wanita yang hanya berseri-seri ketika memandang dunia, ya. Orientasinya hanya pada urusan dunia, ingin menikmatinya dan memuaskan dirinya pada perkara-perkara dunia, ya. Tetapi seorang wanita yang cantik akalnya, orientasinya adalah pada urusan akhirat, ya. Orientasinya adalah urusan akhirat. Akalnya jauh lebih tinggi, ya, daripada wanita-wanita yang hanya cantik wajahnya, ya. Mimpinya adalah kenikmatan surga. Dan ini adalah perkara-perkara yang sudah terjadi di muka bumi ini. Dicontohkan oleh para wanita-wanita cantik nan mulia, ya, seperti Asiyah binti Muzahim, ya, istrinya Fir'aun,
ada Khadijah binti Khuwailid, ya, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Aisyah binti Abu Bakar, ya. Kemudian ada Fatimah binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya. Ini adalah gambaran wanita-wanita yang cantik akalnya. Ada juga wanita yang hanya cantik pada kulitnya. Biasanya wanita yang cantik kulitnya, dia hanya fokus pada bagaimana mengurusi kulitnya tetap halus, ya, tidak terbakar oleh sinar matahari. Tapi seorang wanita yang cantik hatinya, ya, maka dia adalah wanita yang lebih tinggi dalam bersikap, ya, ini wanita-wanita yang takut terbakar oleh api neraka. Ya. Maka muncullah wanita-wanita cantik dan mulia juga, seperti seorang wanita yang bernama Zainab binti Judair. Ya. Zainab binti Judair ini adalah istrinya Al-Qadi Surai, ya, di mana ia menjadi istri selama lebih 20 tahun, tidak pernah dimarahi suaminya, ya. Tidak pernah dimarahi suaminya karena dia tidak pernah membangkang, ya. Dia mematuhi suaminya yang setiap malam memegang tangan suaminya dan meletakkan di ubun-ubunnya. Dia tidak bisa tidur, ya, kecuali dia mengharapkan atau mendapatkan pernyataan suaminya bahwa suaminya ridho kepadanya. Ini wanita yang cantik seperti Zainab binti Judair. Atau seperti wanita yang disebutkan dalam kisah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Su'airah Al-Asadiyah. Ya. Ini seorang wanita yang karena ketinggian imannya yang selalu berusaha untuk menjaga hak-hak Allah atau di dalam dirinya. Seorang wanita yang dari sisi fisik mungkin dia tidak masuk nominasi, ya, wanita-wanita cantik, ya, karena ia adalah wanita berkulit hitam dari negeri Ethiopia, ya. Tetapi wanita ini, ya, si Su'airah ini adalah wanita yang lebih memiliki kesucian, ya, lebih terdidik. Dia lebih memiliki kehormatan karena dia berusaha menjaga hak-hak Allah. Satu hari dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki penyakit kambuhan, ya, epilepsi, atau kita sering sebut ayan. Yang manakala penyakitku itu kambuh, maka tersingkaplah auratku. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah supaya Allah menyembuhkan penyakitku itu. Rasulullah mengatakan kepada Su'airah, kalau engkau bersabar, maka itu lebih baik bagimu. Engkau milih untuk bersabar dengan penyakit itu, atau aku doakan engkau untuk sembuh. Maka Su'airah mengatakan, aku lebih memilih untuk bersabar. Tapi Su'airah mengatakan, ya Rasulullah, aku bersabar, tetapi kalau aku kambuh, auratku tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah supaya saat kambuh, auratku tidak tersingkap lagi. Maka Rasulullah pun mendoakannya, ya. Sehingga ketika dia kambuh, penyakit ayannya, auratnya tidak tersingkap. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada wanita seperti Su'airah ini yang sebenarnya memberikan pelajaran dan rasa malu kepada wanita-wanita yang sehat, ya, yang cantik, yang sehat, yang normal, tidak seperti Su'airah yang memiliki penyakit yang kambuhan. Tetapi Su'airah telah mengajarkan, memberikan keteladanan dan mendidik para wanita betapa ia lebih mementingkan urusan hak Allah, ya. Dia ingin sembuh dari sakit itu, tapi Rasulullah menggambarkan kepadanya kalau dia memilih sabar dalam penyakit yang ia derita, itu lebih baik baginya. Maka dia lebih memilih kesabar. Dan kesabaran ini adalah buah dari keimanan yang tebal, ya, yang dimiliki oleh seorang wanita. Dia masih memikirkan bahwa di dalam masa kambuhnya itu aurat dia tersingkap. Dan dia tidak ingin itu mengurangi
kehormatan dirinya, maka dia tetap bermohon kepada Rasulullah SAW untuk mendoakannya supaya tidak lagi tersingkap auratnya dikala dia mengalami kambuh penyakitnya. Bandingkan dengan wanita-wanita di zaman ini, di mana mereka tidak kena penyakit ayan ya, tetapi mereka malah justru ya dengan bangga menyingkapkan aurat-aurat mereka di khalayak. Ya. Ada wanita-wanita yang sudah sampai kepada mereka dalil-dalil, sudah sampai kepada mereka tentang pengajaran akan kesempurnaan menutup aurat, tapi mereka masih sungkan-sungkan ya, berubah-ubah pikirannya. Terkadang dia malu memakai pakaian yang menutup aurat ya sesuai dengan syar'i, maka dia menggantinya dengan pakaian-pakaian yang lebih tipis, lebih kecil ya, untuk memuaskan keinginannya supaya dia dianggap cantik. Atau bahkan wanita-wanita yang tidak tersentuh ya akan pelajaran pentingnya menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat. Kalau ditanya mana lebih cantik Su'airah yang berkulit hitam dengan wanita-wanita yang kelihatannya cantik secara fisik ya, berkulit putih, bertubuh tinggi ya, dan elok dipandang mata. Kita katakan bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang dimiliki oleh Su'airah. Oleh karenanya dalam pembahasan ini kita katakan bukanlah kecantikan itu merupakan sebuah aib atau sesuatu yang tercela, tetapi hendaklah kecantikan yang dikejar oleh para wanita dalam perkara-perkara kecantikan fisik, ya, dia bisa lebih mengutamakan kecantikan hatinya. Kecantikan hati adalah hati yang diisi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita memiliki hati-hati yang cantik. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustadz. Ustadz, Ana izin menanyakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Baiklah akhwat, apabila ada pertanyaan, tafadhol untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga juga seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, banyak kaum wanita mengenal klinik kecantikan. Saya dokter kecantikan. Hampir semua tindakan bertujuan untuk anti-aging atau meremajakan kulit, sehingga kulit tampak lebih sehat, tampak lebih muda. Dilakukan baik dengan menggunakan produk perawatan wajah atau tindakan dokter dengan teknologi canggih. Saya masih ragu dengan tindakan seperti memancungkan hidung, menanam benang di wajah, sehingga wajah yang awalnya kendur jadi lebih kencang. Memang bersifat sementara, hanya bertahan beberapa bulan atau setahun, bukan permanen. Begitupun alat-alat kedokteran yang canggih memiliki efek yang sama, bisa meremajakan kulit. Apakah hal ini termasuk merubah ciptaan Allah, Ustadz? Banyak wanita sangat antusias untuk perawatan ini, dengan berbagai alasan, terutama cantik untuk suaminya. Tapi tindakan tersebut sudah lama saya tinggalkan karena khawatir syubhat. Mohon nasihatnya Ustadz. Buat saya sebagai dokter kecantikan sekaligus sebagai perempuan. Jazakallah khair wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikunna barakallah. Subhanallah ya, ini adalah bagian dari komentar ya, kemudian sharing seorang dokter yang telah belajar agama ya. Kita berharap memang banyaknya tenaga-tenaga medis yang mereka juga belajar agama sehingga dari profesinya sebagai seorang dokter dia bisa meraih limpahan pahala ya, membantu orang dalam urusan pengobatan, tapi sekaligus bisa menjadi seorang da'iyah dalam perkara-perkara yang dilarang ya. Di dalam Islam larangan yang tegas dalam perkara
merubah-rubah ciptaan Allah itu adalah eh, yakni fisik yang dia tidak masuk dalam kategori aib, ya. Tidak masuk dalam kategori aib. Jadi misalnya seseorang memiliki hidung yang walaupun hidungnya tidak secantik hidung-hidung yang dimiliki oleh orang lain, misalnya kurang mancung, ya, kurang mancung keluar misalnya. Apakah menjadikan hidung itu mancung dengan operasi ini termasuk merubah? Ya kita katakan merubah. Ya, sampai hidung yang dimiliki oleh seseorang itu masuk dalam kategori aib. Aib itu artinya sejenis cacat atau sesuatu yang tidak lazim, ya. Tidak lazim. Misalnya seorang memiliki hidung yang nyaris nggak ada hidungnya, atau seorang yang memiliki hidung tapi separuh. Ya, maka dalam kondisi seperti itu eh, melakukan operasi untuk memunculkan dia memiliki hidung yang normal ini adalah perkara yang dibenarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu riwayat pernah memerintahkan seorang sahabat untuk menempel hidungnya yang terkena tebasan pedang dengan emas. Ya. Kita tahu bahwa emas adalah perkara yang diharamkan untuk lelaki, ya. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk tempel emas di separuh hidungnya karena itu aib, ya. Sahabat ini menempel dengan yang lain termasuk perak, tapi hidungnya semakin membusuk. Maka Rasulullah katakan tempelkanlah emas, ya. Maka perkara emas sesuatu yang dilarang pun itu boleh dipakai untuk menutupi aib, ya. Begitu juga dengan perkara-perkara lain, ya. Misalnya seorang yang mengalami kebotakan, padahal hukum asal seseorang itu tidak botak, ya. Tapi ada orang yang kepalanya botak separuh misalnya, maka dalam hal ini dia boleh menggunakan hal-hal yang dilarang seperti eh, memakai rambut palsu, ya, karena dalam rangka menutup aib. Adapun pemeliharaan kulit, ya, yang tidak jatuh pada urusan menambah merubah, maka ini, ya, sebagian besar ulama membolehkannya, ya, seperti melakukan perawatan kecantikan yang tidak merubah, ya, yang tidak merubah. Seorang yang merasa kulitnya kasar, ya, kulitnya ini namanya kusam dan seterusnya, kemudian dia meminta dokter untuk apa namanya, meminta dokter untuk meremajakan, ya, maka ini adalah perkara yang masih dibolehkan, ya, kecuali dia merubahnya dengan meminta operasi plastik misalnya, maka ini masuk dalam kategori merubah, ya. Oleh karenanya seorang dokter, ya, hendaklah dia mengerti mana yang diharamkan untuknya dan mana yang tidak. Tetapi kita tentu gembira, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dokter-dokter, ya, sebagiannya mulai konsen pada pelajaran agama sehingga menyebabkan mereka berhati-hati dalam bertindak, ya. Khawatir jikalau yang mereka lakukan adalah sesuatu yang dilarang, dan ini merupakan sebuah apa namanya kesyukuran, ya, untuk kita, ya, baik untuk apa namanya dokternya maupun untuk masyarakat muslimin pada umumnya, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bolehkah seorang akhwat menolak ikhwan yang terus-menerus mengajak untuk menikah dengan mengatakan bahwa akhwat ini sudah menikah? Karena ikhwan tersebut ada di kota lain. Jadi tidak tahu apakah si akhwat memang sudah menikah atau belum. Jadi menolak lamaran dengan cara berbicara sudah menikah, Ustadz. Tapi belum menikah begitu. Ya Ustadz, tapi belum menikah karena ikhwannya tidak tinggal di satu kota. Jadi ikhwannya tidak tahu kebenaran bahwa akhwat ini belum menikah. Tapi akhwat ini selalu menolak dengan cara berbicara dia sudah menikah dengan ikhwan yang sama. Oh iya, sebenarnya seseorang menolak lamaran ini adalah sebuah
perkara yang dibolehkan ya. Di dalam kehidupan para salaf, hal-hal seperti ini biasa terjadi ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun eh, pernah menolak ya permintaan seorang yang wanita yang datang kepada beliau menawarkan dirinya, dan beliau diam saja sebagai bentuk penolakan. Begitu juga eh, Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu an ya, pernah datang kepada Ummu Darda ya, menawarkan diri ya. Ummu Darda waktu itu dalam kondisi janda ya, ingin meminang Ummu Darda, dan Ummu Darda radhiyallahu anha menolaknya. Dia mengatakan, aku tidak ingin mencari lelaki pengganti Abu Darda ya, karena Ummu Darda ingin menjadi istri Abu Darda di surga kelak ya. Maka perkara menolak adalah bukan perkara aib ya, bukan perkara yang tercela ya. Oleh karenanya seharusnya jika bohong itu tidak dibutuhkan untuk menolak seseorang yang ingin mengajak kita menikah ya, atau meminang ya, katakan saja bahwa memang kondisinya dia tidak ingin nih menikah dengan orang yang mengajaknya untuk menikah tanpa harus berbohong. Tidak ada masalah. Setelahnya, jika dirasa itu berbahaya dalam artian lelaki ini tetap mengejar ya, tetap mengganggu, maka dia bisa lakukan upaya-upaya yang untuk membentengi ya, seperti misalnya memblokir ya, kalau memang itu dirasa diperlukan ya, dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, Ustadz. Bagaimana hukumnya wanita bercadar tapi menampilkan dirinya di media sosial, baik untuk mempromosikan dagangannya ataupun untuk kesenangan dirinya? Syukron, Ustadz. ya, nah, kesadaran untuk menutup aurat ya, dan diantaranya ada wanita yang karena kesadaran atau kerelaan dia menutup wajahnya ya dengan niqab ya, ini adalah sebuah kebaikan ya bagi wanita tersebut ya. Tentunya diharapkan itu dilakukan berdasarkan ketakwaan yang dia miliki ya. Menutup wajah dengan niqab ini adalah di antara fatwa ulama ya, baik yang mewajibkannya ya, karena berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat ya, termasuk wajah yang menggambarkan kecantikannya, dan kedua tangannya ya, kedua telapak tangannya termasuk aurat. Atau fatwa ulama yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan wanita itu tidak wajib ditutup, tapi kalau ditutup adalah sebuah keutamaan. Maka di antara dua itu, ada wanita yang memakai niqab karena dia merasa itu wajib, atau ada wanita yang berniqab karena dia merasa itu lebih utama. Ini tentu akan berdampak kepada aspek hukumnya ya, di mana bisa kita uraikan di waktu yang lain. Tetapi tentunya hendaklah ini berasal dari ketakwaan seseorang. Oleh karena ketakwaan seseorang bukan karena ikut-ikutan atau tren yang beredar, hendaklah dia menyempurnakannya dengan tidak menampilkan diri ya, tidak menampilkan diri ya pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan secara syariat ya. Kalau wanita sudah bercadar, tentu dia menjadi wanita terhormat ya. Kalau dia lakukan karena niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah jihadnya ya dalam menutup aurat. Kalau dia bermain-main dengan media sosial ya, menunjuk-nunjukkan diri, maka dikhawatirkan ini bisa membatalkan niatnya ya dalam menutup aurat, atau paling tidak mengurangi keikhlasannya dan bisa merusak pahala-pahalanya ya. Wanita yang memakai niqab atau cadar ya, ada perkara-perkara yang rukhsah bagi dia, merupakan keringanan. Dia boleh
tampil atau membuka wajahnya. Itu di kondisi-kondisi tertentu ya, disebutkan oleh para ulama. Di antaranya mungkin di saat dia berobat, di mana dibutuhkan untuk membuka wajahnya atau membuka sebahagian dari tubuhnya, anggota tubuhnya yang merupakan aurat, tapi dalam masa pengobatan yang dibutuhkan ya dia boleh membukanya. Atau pada kondisi-kondisi di mana dia diikat dengan sebuah aturan ya, misalnya dia harus menunjukkan wajahnya pada saat terjadi transaksi jual beli, dia harus menunjukkan wajahnya pada saat dia harus dipoto, misalnya ngurus SIM dan seterusnya, dia harus membuka wajahnya pada saat dia ingin menyeberang ke negara orang lain di mana aturan di sana harus menunjukkan wajahnya. Maka ini adalah perkara-perkara rukhsah ya, keringanan yang seorang wanita sekalipun dia menganggap niqab itu wajib, dia boleh membuka wajahnya ya karena perkara-perkara tersebut yang dibutuhkan. Tetapi kalau perkara-perkara ini bukan yang dibutuhkan atau bukan yang dibenarkan dalam syariat, semacam hanya untuk main-main saja, hanya untuk gaya-gayaan saja ya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tertarik ya pada perkara-perkara tersebut. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menilai hati kita ya, menilai ketakwaan kita dan memberikan pahala atas pilihan ya seorang akhwat menutup wajahnya ya. Jangan dirusak dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Na'am wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Bagaimana hukumnya berdoa mengangkat tangan dan mengusapkan ke wajah? Apakah itu sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, hukum asal dari berdoa ya memang mengangkat tangan ya, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Tetapi tidak semua doa itu harus mengangkat tangan ya. Karena ada tempat-tempat tertentu di mana Rasulullah SAW itu berdoa tidak mengangkat tangan ya. Doa mengangkat tangan pernah Rasulullah SAW tunjukkan ketika beliau berdoa di perang Badar ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Rasulullah mengangkat tangan tinggi ya hingga kelihatan ketiaknya ya. Ini adalah doa ya di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, beliau mengatakan bahwa ini adalah doa di antara ciri berdoa pada kondisi yang darurat ya. Seorang yang betul-betul darurat, dia mengharapkan betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh berdoa dengan mengangkat tangan yang tinggi ya, seperti sebagaimana Rasulullah SAW berdoa di perang Badar untuk meminta pertolongan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada berdoa dengan mengangkat tangan ya di depan wajah ya, dengan merapatkan kedua belah tangan ya. Ini pada doa-doa yang biasa ya, pada kondisi-kondisi yang normal. Tetapi Rasulullah SAW juga pernah berdoa dengan tidak mengangkat tangan, seperti doa ketika Rasulullah berkhutbah di khutbah Jumat ya. Ketika Rasulullah berdoa di kondisi sedang khutbah Jumat, Rasulullah tidak mengangkat tangan, tapi dia menunjukkan jari ke atas. Rasulullah mengatakan Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rasulullah tidak angkat tangan tapi dia tunjuk ke atas. Kemudian juga doa-doa yang disebutkan bahwa Rasulullah berdoa di dalam sholat, maka Rasulullah tidak mengangkat tangan. Tapi secara umum memang doa-doa yang kita panjatkan, misalnya doa di sepertiga malam, doa di waktu hujan, atau doa seseorang yang sedang beribadah, ya misalnya sedang puasa, lalu dia berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, maka doa-doa seperti ini boleh angkat tangan, ya, boleh angkat tangan.
Dan disebutkan juga oleh para ulama di antara doa tapi dia zikir yang merupakan zikir-zikir harian, maka ini Rasulullah tidak angkat tangan. Misalnya seperti seseorang berdoa ketika mau makan ya. Dalam riwayat Bukhari Rasulullah makan ya dengan ucapan basmalah, bismillah. Ya, sudah, itu nggak perlu angkat tangan ya. Begitu juga ketika keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, ya, bercermin, itu berdoa semua. Tapi doa yang disebut oleh para ulama sebagai al-adhkar ya, zikir-zikir ya. Ini tidak perlu angkat tangan. Tapi secara umum berdoa kepada Allah memang angkat tangan kecuali pada waktu-waktu yang khusus yang disebutkan pada riwayat-riwayat tadi. Nah, Untuk mengusap wajah, Ustadz? Mengusap wajah ada perbincangan ulama terkait dengan itu ya. Tetapi pendapat yang paling dekat adalah tidak mengusap wajah ya, tidak mengusap wajah. Bahkan beberapa ulama ya menerangkan ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar ya, beliau mengatakan tidaklah seseorang berdoa kemudian mengusap mengusap pada wajahnya kecuali orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh. Jadi hadis yang berkaitan dengan berdoa kemudian mengusapkan tangan itu disebutkan oleh sebagian besar ulama hadis ya, hadisnya adalah dhaif ya, lemah ya. Tidak bisa dijadikan dasar ya. Oleh karenanya yang lebih selamat adalah berdoa. Berdoa kemudian dia lepaskan tangannya tanpa harus mengusapkan ke wajah. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Apa hukum memasang kawat gigi yang mana sebenarnya kalaupun tidak memasang kawat gigi pun tidak masalah? Gigi tidak rata dan harus mencabut 2 gigi yang normal. Jazakallah khair, Ya, Ustadz. nah itu kembali kepada apakah giginya yang dipasang kawat atau behel itu kondisinya masuk kategori aib atau tidak. Seorang memiliki yang gigi yang sudah rata, ya sudah normal, tapi dia pasang behel, ini termasuk yang dilarang ya. Tapi kalau memang giginya misalnya terlalu keluar ya, kalau dan bahkan menyulitkan, ada orang yang gigi keluar dia kemudian dia makan susah ya. Maka dalam kondisi seperti ini justru dianjurkan dia pasang behel ya untuk memperbaiki giginya supaya dia terbantu dengan kondisi itu dan menghilangkan kesulitannya. Jadi kembali kepada hukum asalnya. Dan tentunya seorang dokter mengerti akan hal ini ya. Dokter itu masalahnya dia belajar agama tidak. Tapi kalau dokter dia mengerti dengan keahliannya bahwa ini gigi memang harus dibehel karena mengganggu dia. Tapi ada juga dokter tahu bahwa giginya sebenarnya nggak ada masalah sih, rata, rapi, tapi karena mungkin hanya untuk kecantikan atau tren-trenan gitu, dia pakai behel, maka ini termasuk yang dilarang. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, apakah seorang wanita muslim 100% tidak boleh berdandan jika keluar dari rumah? Bagaimana kalau pergi kondangan, Ustadz? Jazakallah khair. Eh, tentu tidak tepat ya kalau misalnya 100% tidak boleh berdandan ya. Karena di antara riwayat yang sampai kepada kita adalah Nabi mengindikasikan atau menggambarkan misalnya tentang minyak wangi, bahwa minyak wangi seorang wanita itu kelihatan rupanya tetapi eh, tidak tidak keluar aromanya. Sebaliknya minyak wanginya lelaki itu keluar aromanya tapi rupanya tidak kelihatan. Ini menggambarkan bahwa wanita masih boleh pakai minyak wangi dalam kondisi minyak wangi seperti itu, atau minyak wangi yang terasa keluar tapi dia tidak keluar rumah ya, dia sedang di rumah. Kalau wanita keluar rumah tentunya dia diperkenankan untuk bersikap sewajarnya ya, dalam artian tidak juga berlebihan dalam berdandan ya, sewajarnya. Bahkan kalau wanita keluar rumah dia menyadari bahwa akan ada potensi fitnah, dia tidak berdandan selayaknya dia ketika dia berdandan di dalam di dalam rumah ketika dia bersama suaminya. Maka ini dia diberikan pahala karena niatnya tersebut.
ya dengan niatnya tersebut. Tetapi bukan berarti seorang wanita ya keluar rumah dengan kondisi compang-camping misalnya ya, atau tidak mandi ya supaya bau dan seterusnya, ini tidak seperti itu. Tetapi dulu para wanita-wanita di zaman salaf ya, mereka adalah orang-orang mulia yang selalu menjaga kehormatan diri mereka ya. Di antara yang mereka lakukan ketika misalnya berpapasan dengan para lelaki ajnabi ya, laki-laki asing ya, bukan mahramnya dan seterusnya, di antara yang mereka lakukan itu adalah dengan menutup wajah mereka ya, menutup wajah mereka atau berusaha menghindari tatapannya, kecuali memang itu dibutuhkannya. Jadi dalam kondisi seperti ini sebenarnya hukumnya tergantung pada kondisi ya, dibutuhkan atau tidak ya, dibutuhkan atau tidak. Kita tidak katakan bahwa wanita dengan lelaki itu haram mutlak ketika berinteraksi, tidak. Nah, ini tidak tepat karena di zaman salaf interaksi laki dan perempuan itu ada, ya, ada baik yang tidak berhijab maupun yang berhijab, ya. Maksudnya berhijab tuh ditutupi dengan dinding atau tirai ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di Haji Wada, beliau memberikan nasihat-nasihat, kemudian beliau turun dari podium ya, dari mimbar dan mendatangi sop-sopnya para ibu wanita ya. Kemudian beliau memberikan nasihat dari dekat. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah memberikan nasihat kepada para wanita. Atau Rasulullah dijumpai dan berbicara dengan beberapa wanita, di antaranya wanita-wanita Yahudi, termasuk wanita yang mendatangi beliau dalam kondisi menawarkan dirinya, itu Rasulullah berbicara dengan wanita. Ya, pada kondisi seperti itu tidak diharamkan secara mutlak. Tetapi lelaki dan perempuan juga tidak dibolehkan memudah-mudahkan diri untuk berinteraksi pada kondisi-kondisi yang tidak terlalu penting ya. Tidak terlalu penting ya. Misalnya hanya sekedar basa-basi dan seterusnya, tidak boleh. Nah, sekali lagi untuk melengkapi pertanyaan tadi, jawabannya adalah tidak bermudah-mudah bagi seorang wanita untuk keluar rumah dan tidak memanja-manjakan diri dengan begitu cantik ya berdandan keluar rumah karena dikhawatirkan timbulnya fitnah ya. Maka seorang wanita mukminah yang menyadari akan potensi ini, dia justru menyederhanakan dalam berdandan kalau dia keluar rumah ya, apalagi itu dilakukan sendirian ya tanpa pendampingan mahram atau suaminya. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Alhamdulillah. Tafadhol untuk ditutup kajian kita pada malam hari ini dengan untayan nasihat singkat, Ustadz. nah akhwati fillah ya, kita telah membahas ya makna kecantikan sejati dari sisi syariat yang mulia ini. Ya. Maka jika antuna ya adalah wanita yang telah menikah ya, maka tampilkanlah kecantikanmu ya dengan kecantikan sejati di hadapan suamimu ya, di dalam rumah tanggamu ya. Kecantikan yang lahir dari keimanan ya. Jika di antara akhwat yang belum menikah, maka persiapkanlah dirimu dengan kecantikanmu yang terus menerus ya, memperbaiki diri ya, menutup kekurangan ya dengan mempelajari agama yang indah ini ya, berusaha mengamalkan, mempertebal ketakwaan dan menghiasi diri dengan akhlak mulia ya. Sibukkanlah diri-diri para wanita itu dengan perbaikan diri ya, pendekatan kepada Rob ya yang menciptakan wanita dengan kecantikannya, dan terus pertebal ketakwaan. Jauhkan diri ya para wanita itu dari niat ya berenang di atas pujian ya, terus keinginan untuk terpandang di kalangan manusia ya, karena itu semua akan menjadi hijab ya untuk mensucikan diri ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mencari panggung di tengah-tengah manusia
itu hanya menjadi hijab antara diri seorang hamba dengan Robnya, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua, ya, keikhlasan dan kecantikan yang sesungguhnya, ya, berupa hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiq, telah kembali menjadi jalan tersampainya ilmu kepada kami pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustaz usahakan di jalan dakwah yang mulia ini membawa keridhaan Allah untuk Ustaz dan keluarga. Jazakumullah khair, akhwat, barakallahu fikunah. Semoga kita termasuk wanita-wanita yang bukan saja suka mempercantik lahir, tapi senantiasa juga mempercantik batin kita, hati ini, senantiasa mempercantiknya dengan ketakwaan kepada Allah dan adab yang mulia. Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun mohon dihalalkan hilaf dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.